pemirsa, kita sudah tiba di segmen terakhir dari Lunch Talk dengan topik waspada investasi bodong. Tapi kita masih mengundang Anda pemirsa untuk berpartisipasi, untuk telepon interaksi kepada kami saat ini. Pak Martinus, kalau tadi kita berbicara tentang menindaklanjuti jika memang ada pelaporan, ada pihak-pihak yang dirugikan. Bagaimana dengan para pelaku yang datang dari luar negeri, seperti tadi MMM dari Rusia, saat masuk ke sini, saat masuk ke Indonesia, apakah itu melalui proses verifikasi dulu, seperti apa mereka akhirnya bisa masuk dan melakukan tindak penipuan seperti itu kepada konsumennya, pada yang ikut serta? Ya, kita kan sekarang sudah menjadi sebuah negara yang terbuka ya. Artinya penggunaan teknologi informasi itu sudah membuat batas-batas antar negara itu sudah tidak ada batasnya lagi ya. Sudah borderless di antara negara. Informasi-informasi itu sudah masuk sedemikian gampangnya dan sedemikian mudahnya karena memang perkembangan kemajuan teknologi apalagi informasi. Via internet seperti itu. Nah, sekarang kita mengakses internet, mengakses informasi apa saja itu dengan gampang. Makanya Menkominfo sekarang terlibat juga di Satgas itu ya. Pak Setompul, Pak Martinus, ini sebelum kita lanjutkan ada satu penelpon, kita terima dulu ya, karena ini langsung dari warga. Ibu Lucy dari Jakarta. Selamat siang Ibu Lucy. Ya, selamat siang. Ya, silakan Ibu Lucy. Pak, kalau Pak kita merasa ada di kasus yang investasi bodong, kemana kita melapor? Oke. Ibu, ini apa namanya merasa menjadi korban seperti itu atau? Iya, seperti begitu, tapi masih lagi dalam kasus. Oke, bisa diceritakan Bu sama kita? Saya cuma pengen tahu aja kalau kasus ini, saya pengen ngadu kemana. Oke, baik Ibu Lucy, terima kasih banyak. Ini mungkin karakter apa namanya, seperti yang tadi sempat diceritakan sama Pak Martinus dan Pak Budi sebetulnya. Mereka sudah mulai merasa tapi khawatir apa namanya dananya kalau dia melapor dananya mungkin akan menguap seperti itu. Nah, tapi itu gimana Pak Martinus mungkin? Ya, kalau untuk hotline pengaduan banyak ya, sudah bisa diakses juga di internet. Pengaduan siapa saja, kemana, apakah ke Polda, ke Polres, itu bisa dilaporkan. Polda, Polres langsung bisa itu ya? Atau bisa. Kalau Satgas ini apakah juga menerima pengaduan? Kalau Satgas jelas, masing-masing di OJK sendiri itu sudah ada unit pelayanan pengaduan. Kita di Bareskrim juga ada unit pengaduan. Ya. Jadi di Bareskrim ada, di Polri ada, ada di OJK. Di OJK juga ada, di Satgas ini juga ada. Di Satgasnya juga ada. Pak Budi. Kalau kita melihat fenomena ini sebetulnya selain Bu Lucy yang barusan menelpon, ada juga penelpon yang melaporkan ada merasa sepertinya ada hal yang janggal, tapi nggak berani untuk bicara di forum ini. Gimana ini Pak Budi? Iya, jadi memang modus seperti ini selalu berulang dan ya selalu diangkat oleh media dan juga nggak selesai. Satgas Waspada Investasi itu saya tahu udah berapa tahun yang lalu sudah ada. Walaupun sekarang melibatkan lebih banyak pihak, mestinya lebih efektif. Karena yang lalu-lalu ya hanya 2-3 pihak mungkin kurang efektif. Tapi situsnya sudah ada, tempat masyarakat mengadu. Tapi intinya adalah, ya tadi, bahwa kalaupun kita menaruh uang di lembaga yang keuangan yang punya izin, itu sebenarnya hak kita kan sebenarnya, atau dasarnya kepercayaan. Deposito misalnya, atau buku tabungan, kan kita percaya bahwa bank itu akan bertahan. Kalaupun bank itu kenapa-napa nanti ada LPS dan sebagainya. Ya akan menjamin. Ya akan menjamin. Ini tidak ada yang menjamin. Ada perangkat fisik yang seharusnya diterima oleh masyarakat yang ikut serta dalam investasi seperti itu. Iya, jadi tapi bukti fisik ini yang penting adalah kepercayaan. Artinya semuanya itu bersifat, kalau yang namanya investasi finansial itu bersifat kepercayaan. Kita hanya punya selembar, kalau di sananya kolaps kemudian kabur ya tidak ada lagi. Tapi kan kalau yang resmi semuanya ada backupnya. LPS, OJK dan sebagainya, BI dan Pak Budi, ini sekali lagi mungkin kalau kita wrap up gitu ya. Tips supaya kita siapapun calon investor supaya tidak tertipu dalam tanda kutip dengan investasi-investasi yang tidak bertanggung jawab. Paling tidak apa yang harus diperhatikan? Pertama adalah return yang dijanjikan. Harus kita perhatikan apakah itu wajar atau tidak. Ya, artinya kemudian kalaupun dia menjanjikan sedikit wajar, nah kita harus tanya lagi kemana dia investasinya. Ya, kita harus tahu industrinya seperti apa. Ya. Jadi kemudian, tidak dibiarkan begitu saja. Iya, kemudian izinnya, benarkah izinnya itu adalah pengumpulan dana, bukan sekedar izin usaha dagang biasa yang memang jadi tidak tepat juga.
kemudian adalah lembaga backup di belakangnya. Ya, lembaga di belakang. Kemudian yang penghimpunan dana kan sudah jelas. Jelas perusahaan asuransi, bank, kemudian mungkin dana pensiun, DPLK, kemudian reksadana. Yang di belakangnya ada backupnya. Kemudian biasanya yang sering terjadi kan baru berdiri. Baru berdiri setahun, 2 tahun yang kita tidak kenal. Pengelolanya juga tidak kenal. Dan jangan sampai kita pengelolanya tidak kenal tapi yang menghampiri kita orang yang kita kenal, saudara atau apa, itu juga hati-hati, jadi jangan gampang percaya hanya karena orang yang mendekati itu kita kenal. Padahal dia juga sebenarnya tidak tahu menahu waktu menawarkan itu. Apalagi kalau misalkan yang menawarkan adalah dukun, karena banyak juga tuh Pak. Yang karena dukun-dukun itu melihat emas segala macam itu bisa. Dan mereka pasti endorsementnya itu berfoto dengan ya selebritis atau ulama atau memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Kepala daerah atau penguasa. Nah itu hati-hati justru. Dan masyarakat bisa lebih memanfaatkan keberadaan Satgas Waspada Investasi. Pak Budi dan Pak Martin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Landstok. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Landstok untuk hari ini. Anda dapat mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email dan juga nantikan Facebook dan juga YouTube. YouTube, dan nantikan Landstok setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.